Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara. Hari ini Selasa 30 Juni 2020, Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis telah menetapkan kepada kita 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36 sampai dengan 39. Sebelumnya, marilah Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya akan membawa kita dalam tema yaitu hati menjaga iman. Saudaraku yang terkasih, statement adalah satu penegasan secara khusus yang mengarah kepada sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat. Misalnya, arahan dari seorang pimpinan kepada jajarannya untuk mencapai suatu target yang telah ditetapkan oleh seorang pimpinan tersebut. Saudaraku yang terkasih, ada 3 hal yang bisa kita simpulkan dari nas kita hari ini. Ayat 36 berkata demikian bunyi firman-Nya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Saudaraku yang terkasih, ayat 36 ini mau mengatakan kepada kita adalah suatu statement dari Nabi Elia kepada umat Israel tentang keabsolutan Tuhan Allah. Ayat yang ke-37 sampai 38. Ayat 37 demikian bunyi firman-Nya. "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Ayat 37. Saudaraku yang terkasih, ayat 37 dan ayat 38 ini juga mau menyampaikan kepada kita tentang satu pembuktian yang disampaikan oleh Allah, yaitu pembuktian dari keabsolutan Tuhan Allah. Hal ini kita bisa melihat dan menarik ke belakang dalam sejarah dan dalam nas sebelumnya, dalam pasal 18 dalam ayat yang sebelumnya. Di situ dikatakan kepada kita bahwa pada waktu Raja Ahab menjadi Raja Israel dan menikah dengan Isabel, karena pengaruh dari istrinya Isabel, sehingga Raja Ahab membangkang terhadap Tuhan. Ahab ikut memuja berhala dan membangun kuil Baal dan tiang berhala Asyera di Samaria. Dan pada waktu itu juga satu kesalahan yang dilakukan oleh Ahab adalah Ahab memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua nabi-nabi Allah. Atas perbuatan daripada Raja Ahab ini, Tuhan Allah sangat marah dan Tuhan Allah murka karena Raja Ahab menyesatkan umat Israel. Sehingga akhirnya Tuhan Allah mengutus Nabi Elia. Namun saudaraku yang terkasih, Raja Ahab tetap menyangkal tentang keabsolutan Tuhan Allah, dan Raja Ahab tetap lebih percaya kepada Baal. Dari situlah Tuhan Allah membuktikan saudara-saudara melalui peristiwa antara Elia dengan 450 Nabi Baal yang terjadi di Gunung Karmel. Dan disitulah kuasa Allah dinyatakan dalam diri Elia. Allah telah membuktikan suatu keabsolutan
Tuhan Allah. Kita melihat di dalam ayat yang ke-38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Inilah satu pembuktian dari keabsolutan Tuhan Allah. Saudaraku yang terkasih, kesimpulan yang ketiga kita bisa melihat dalam ayatnya yang ke-39, yang dengan demikian berkata, bunyinya adalah, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Saudaraku, ayat 39 ini konten yang mau disampaikan kepada kita ada suatu pengakuan, keimanan tentang keabsolutan Tuhan Allah. Bahwa pengakuan keimanan ini menjelaskan kepada kita, yang pertama adalah menunjukkan kepada umat Israel bahwa Allah yang sejati adalah Allah Israel, bukan Baal. Artinya bahwa umat Israel diingatkan kembali bahwa hanya dalam kuasa Allah ada jaminan dan perlindungan. Yang kedua, bahwa tidak ragu pada kuasa Tuhan. Kita percaya pada kekuatan kuasa Tuhan, tidak percaya pada kuasa lain atau Baal. Yang ketiga adalah Tuhan Allah sungguh nyata. Artinya bahwa kita tidak akan pernah berpaling dari Tuhan Allah yang kita percaya, apalagi kita menganggap bahwa Dia tidak nyata. Tuhan Allah sungguh nyata dalam kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih, dalam hal ini saya sudah mengambil tema kepada kita tadi, yaitu hati menjaga iman. Dalam kehidupan kita banyak hal yang mempengaruhi, baik melalui perilaku, tutur kata, etika, hubungan sosial kita, dalam kehidupan lingkungan, dimanapun kita berada. Semua itu adalah terletak pada hati kita, dan itu bisa kita maknai dengan kebenaran yang hakiki. Saudara, kata hati tidak bisa dipungkiri. Kadang kita melakukan hal yang salah karena hati yang mengatakan perbuatan itu salah. Tetapi karena pengaruh duniawi dan akal, maka kata hati itu bisa dikalahkan. Misalnya, kita melakukan perbuatan merugikan orang lain. Kita melakukan perilaku mencuri, kita memfitnah, dan kita misalnya kita percaya kepada kuasa-kuasa gelap, kita percaya kepada kuasa-kuasa jahat. Kita tahu bahwa semua itu salah. Kata hati kita mengatakan bahwa itu salah dan itu tidak benar, tetapi kita tetap melakukannya. Sehingga saudaraku yang terkasih, untuk membentengi pengakuan kita atas keabsolutan Tuhan Allah, maka kita harus benar-benar memiliki 3 konten sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah tentang statement. Ada suatu hal di mana kita meyakini bahwa kita percaya, statement kita menyatakan penugasan bahwa hati kita memiliki ketegasan, tidak akan pernah melakukan suatu kesalahan ataupun tindakan-tindakan dosa. Yang kedua adalah kita memiliki suatu pemikiran di mana kita juga percaya tentang satu pembuktian. Iman kita perlu
membuktikan bahwa hati kita tidak akan melakukan sesuatu yang bisa merugikan orang lain, yang juga menduakan hati Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, statement yang ketiga yang saya sampaikan tadi adalah kita harus mengakui, adanya satu pengakuan. Artinya bahwa untuk kita mampu membentengi pengakuan atas keabsahan Tuhan Allah, kita harus benar-benar jujur. Kita harus mampu merefleksikan kata hati kita dalam menjaga iman kita. Dengan hati menjaga iman, maka dengan nyata kita mengakui keabsolutan Tuhan Allah adalah mutlak dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan demikian kepada kita. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya saudara, bahwa statement kita, pembuktian kita, dan pengakuan kita tidak ada yang melebihi, tidak ada yang lebih berkuasa, tidak ada yang mutlak, yang hanya kemutlakan, keabsolutan itu ada di dalam diri Tuhan Allah, yaitu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, umat yang percaya. Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom.